Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang jujur saja sedang merombak total wajah dunia medis. Kita akan mengeksplorasi bagaimana kecerdasan buatan atau AI kini bertindak sebagai otak utama yang menggabungkan triliunan titik data kesehatan manusia. Dan ingat, kita tidak lagi sekedar membicarakan fiksi ilmiah ya. Revolusi ini benar-benar terjadi tepat di depan mata kita. Oke, mari kita mulai dari sini. Selama berdekade-dekade, sistem kesehatan kita tuh terjebak di pendekatan konvensional. Pendekatan satu ukuran untuk semua. Kalau Anda didiagnosis dengan suatu penyakit, Anda kemungkinan besar akan mendapat resep standar yang sama persis dengan jutaan orang lainnya. Tapi sekarang, kita sedang bergerak sangat cepat menuju model baru yang disebut pengobatan presisi. Ini ibarat layanan kesehatan bespoke atau pesanan khusus yang dirancang sangat spesifik, hanya untuk biologi tubuh Anda. Nah, sebagai cetak biru untuk pembahasan kita hari ini, kita akan memecah topik ini ke dalam 6 bagian cepat. Kita mulai dari apa itu revolusi pengobatan presisi, lalu kita bedah 3 pilar data biologis utamanya, rekam medis, cetak biru genomik, dan pertahanan imun. Setelah itu, kita akan lihat bagaimana AI menyatukan ketiganya, dan pastinya kita juga akan membahas rintangan apa saja yang menanti di masa depan. Sip, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, revolusi pengobatan presisi. Jadi apa sih sebenarnya esensi dari revolusi ini? Disinilah letak pergeseran pola pikir terbesarnya. Kita mulai meninggalkan metode yang hanya melihat rata-rata populasi dan beralih ke fokus murni pada profil Anda secara individu. Pengobatan presisi adalah strategi yang benar-benar menjahit perawatan sesuai dengan biologi Anda sendiri. Caranya, dengan mengintegrasikan 3 jenis data yang sangat masif, genetika, respons imun, dan catatan kesehatan. Dan mesin yang menerjemahkan kekacauan data biologis yang super kompleks ini menjadi wawasan medis yang nyata, betul sekali, kecerdasan buatan. Lanjut ke fondasi kita yang pertama, pilar nomor 1, rekam medis. Nah, yang paling menarik dari proses ini adalah sebelum AI bisa membuat prediksi yang keren-keren, dia harus kerja keras dulu. Data rekam medis manusia itu kan padat dan seringkali berantakan banget ya. Jadi, data ini harus diubah dulu menjadi jalur analitik yang bersih. Di langkah pertama, AI menggunakan pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk membaca teks dan catatan tulisan tangan dokter yang tidak terstruktur. Terus, sistem akan menambal data yang hilang atau ganda, memastikan setiap tes darah dari berbagai lab punya ukuran yang seragam, lalu menyimpannya dengan aman. Ini ibarat restorasi total dari riwayat medis Anda. Terus, kenapa sih hal ini penting banget? Gini, kalau datanya sudah rapi, AI benar-benar bisa melakukan keajaiban di dunia nyata. Algoritma dari AI Doc misalnya, kini mampu membaca gambar CT scan untuk menemukan tanda stroke secara kilat. Sistem AI milik Google bisa mendeteksi resiko kebutaan pada penderita diabetes hanya dengan memindai foto retina mereka jauh sebelum gejalanya muncul. Sementara itu, Blue Dot mengolah data populasi global untuk memprediksi kemana wabah penyakit infeksi akan bergerak selanjutnya. Ini semua bukan teori, ini adalah upaya penyelamatan nyawa yang sedang berlangsung saat ini juga. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, cetak biru genomik. Anda tahu kan kalau mesin sequencing saat ini memuntahkan lautan data DNA tanpa henti? Nah, untuk mengurainya, para ilmuwan menggunakan alat AI spesifik layaknya tim dokter spesialis. Ada deep variant yang bertugas menemukan perbedaan sekecil apapun pada kode DNA Anda. Lalu ada alphamiscence yang pekerjaannya luar biasa berat, menebak apakah suatu mutasi itu berbahaya atau cuma variasi normal. Ada juga splice AI yang memburu mutasi tersembunyi, dan Big MHC yang merancang cara agar vaksin atau terapi imun bisa menempel dengan sempurna pada sel spesifik Anda. Dan ada satu hal yang menurut saya paling mind-blowing di sini. Coba perhatikan bagaimana deep variant bekerja. Alih-alih membaca rantai genetik Anda seperti barisan teks yang membosankan, kecerdasan buatan ini membaca DNA layaknya memindai sebuah foto. Ya, dia pada dasarnya menggunakan teknologi pengenalan wajah, mirip banget dengan cara ponsel mengenali wajah Anda untuk mendeteksi variasi biologis paling halus di dalam tubuh kita. Luar biasa kan? Oke, kita beralih ke pilar ketiga. Pertahanan imun. Sistem kekebalan tubuh kita ini ibarat medan pertempuran mikroskopis yang super dinamis, penuh dengan puluhan hingga ratusan dimensi data pergerakan sel. Sangat rumit. Tapi tenang, teknik algoritma canggih seperti pengurangan dimensi mampu menyederhanakan angka-angka ruwet ini menjadi format visual yang mudah dipahami. Machine learning bisa memetakan populasi sel kekebalan Anda secara akurat untuk melihat sel mana sih yang merespons terapi dan mana yang tidak.
Pada akhirnya, ini semua bertujuan untuk merancang imunoterapi spesifik yang bisa membunuh penyakit secara efektif, tapi dengan efek samping yang seminimal mungkin. Nah, mari kita bergerak maju dan lihat bagaimana semua ini menyatu di bagian kelima, konvergensi AI. Inilah klimaksnya. Inilah momen di mana ketiga pilar tadi, rekam medis, genetik, dan imunologi, disatukan ke dalam satu corong raksasa pengobatan presisi. Mereka tidak lagi dipelajari secara terpisah-pisah, semuanya dituangkan langsung ke dalam otak pusat, yakni jaringan saraf pemrosesan AI. Gabungan dari data multimodal ini menghasilkan prediksi risiko penyakit yang akurat, pengoptimalan pengobatan, dan pemantauan pasien yang sama sekali baru dan belum pernah ada sebelumnya. Untuk memberi Anda gambaran sejauh mana teknologi ini sudah melangkah, coba lihat angka ini. 5. Jurnal yang kita bahas ini menyoroti sebuah pencapaian gila di mana model AI sukses mengidentifikasi pasien yang berisiko terkena penyakit autoimun hingga 5 tahun lebih awal dari metode konvensional. Coba bayangkan itu. Sebuah penyakit kronis bisa dicegah atau ditangani 5 tahun sebelum dia benar-benar merusak organ tubuh secara serius. Konvergensi ini benar-benar membawa hasil nyata yang mengubah segalanya. AI kini sanggup mengkalkulasi resiko mortalitas pasien artritis reumatoid. Sistem lain bisa memadukan data genetik untuk mencocokkan pasien autoimun dengan terapi yang paling tepat sasaran. Bahkan, deep learning bisa mengendus keberadaan penyakit kompleks seperti lupus dari lautan data rekam medis. Pesan penting yang harus Anda ingat di sini adalah AI mampu menemukan pola mematikan yang bersembunyi di balik kekacauan data biologis. Dan ini memberi kita peluang emas untuk menyelamatkan nyawa dengan intervensi sedini mungkin. Tapi tunggu dulu, mari kita bahas realitasnya di bagian terakhir ini, tantangan dan masa depan. Mari kita tarik napas sebentar. Di atas kertas, semua teknologi ini memang terdengar sempurna, tapi implementasinya di dunia nyata penuh rintangan. Pertama, kualitas data medis harian kita itu sering banget gak lengkap atau berantakan. Lalu ada keharusan absolut untuk mematuhi keamanan data demi menjaga privasi pasien. Belum lagi soal hukum, siapa coba yang harus bertanggung jawab kalau AI membuat kesalahan klinis? Dan yang paling krusial adalah risiko bias. Kalau algoritma ini dilatih menggunakan data dari kelompok demografi yang tidak representatif, dia malah bisa memperburuk kesenjangan layanan kesehatan. Jadi, otonomi dan penilaian objektif dari seorang dokter manusia itu tetap tidak bisa digantikan. Yang pada akhirnya membawa kita pada satu perenungan terakhir. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi ini bekerja, tapi apakah kita siap mempertaruhkan nyawa pada keputusan klinis dari sebuah kotak hitam AI, di mana proses berpikir di dalamnya sama sekali tidak bisa kita lihat? Terlepas dari kekhawatiran itu, satu hal yang pasti, integrasi kesehatan AI ini sudah membuka era baru, di mana kita bisa mencegat penyakit sebelum ia benar-benar menyerang. Terima kasih sudah bergabung di sesi bedah materi kali ini, dan teruslah perbarui wawasan Anda tentang masa depan dunia medis kita. Sampai jumpa!